Aku mencoba menguasai hati dan pikiranku agar tak lagi mengingat Dr. Lutfi. Beliau sudah dimiliki oleh seorang wanita yang soleha dan sah di mata Tuhan. Semakin aku mencoba belajar untuk pasrah, semakin tinggi ujian itu menghantamku. Aku tak sadar jika Abi memperhatikanku sedang menangis melalui pintu kamar yang tak ku tutup. Abi, sejak kapan Abi berdiri di depan pintu? Ucapku sembari menghapus air mataku. Sejak melihat putri Abi bersedih. Maafkan Abi, nak. Andai Abi berkata, mendengarkan kata-katamu waktu itu, mungkin saat ini putri Abi sudah menikah dengan pujaan hatinya. Ucap Abi kembali menyesali diri. Bi, Riana menangis bukan karena Riana ditinggalkan oleh Dr. Lutfi menikah. Sedikitpun Riana tak menyesal akan hal itu. Riana hanya sedih. Mengapa hati dan perasaan Riana masih mengingat Dr. Lutfi? Setiap harinya Riana berperang agar nama itu tak hadir lagi di hati Riana. Terangku tak mau Abi salah paham tentang tangisku. Nak, boleh Abi masuk? Tanya Abi. Abi pun duduk di sofa kamarku dan mulai mengobrol ringan denganku. Nak, sudahi tangismu. Jangan berlarut dalam kesedihan. Allah tahu yang terbaik buat hambanya. Letakkanlah sebagian hatimu untuk duniamu dan sepenuhnya untuk akhiratmu. Abi tahu kamu banyak melakukan pengorbanan untuk keluarga ini. Hatimu sungguh mulia, nak. Semoga Allah memberikan jodoh yang baik, kehidupan rumah tangga yang diberkahi, serta keturunan soleh dan soleha. Amin. Abi sangat menyarankanmu untuk mengobati luka hatimu dengan berbanyak syukur dan sabar. Obatilah juga ia dengan menikah, nak. Ikhlaskan apapun dan siapapun yang telah pergi darimu, karena sejatinya itu bukan milikmu. Terkadang Allah tidak memberikan kamu yang kamu inginkan, tapi yang pasti Allah selalu memberikan apa yang kamu butuhkan. Begitu pula denganmu dalam memilih jodoh. Menikahlah dengan orang yang selalu ada buatmu dalam keadaan suka dan duka, yang tanpa pamrih membantumu. Jelas Abi dengan mata berembun. Aku mengangkat kepalaku sambil menyeka air mataku dan kembali menangis sejadi-jadinya mendengar kata-kata dari Abi. Tiba-tiba saja dalam pikiranku terbayang dengan sosok yang selama ini tanpa aku sadari yang selalu ada buatku selama ini, yaitu Pak Bram. Aku memeluk Abi dan berterima kasih dengan sangat sehat beliau. Sekarang cepat ganti bajumu. Abi tunggu kamu di bawah. Abi akan mengajakmu ke suatu tempat. Abi yakin kamu pasti suka. Ucap Abi tersenyum. Bergegas aku mengganti baju dan menuju ke lantai bawah. Ibu tidak jadi ikut? Tanya Abi yang melihat nenek masih berdiam diri. Kenapa kamu harus bertanya, Sidik? Jika anak tak sahmu itu ikut, maka jawabannya kamu pasti mengetahuinya. Ucap nenek tak henti-hentinya menghina aku. Bu, belum sempat Abi melanjutkan ucapannya, aku langsung menggenggam tangan Abi agar tak perlu menjelaskan apapun pada nenek. Kami berangkat, Bu. Pamit Abi dengan sopan pada nenek. Saat ingin kucium tangan nenek, beliau mengibaskan tangannya. Tanpa rasa benci, aku tetap tersenyum meski hatiku kecewa. Abi bangga padamu, Nyak. Walau harta Abi habis tak masalah buat Abi. Yang penting Abi memiliki putri yang berakhlak baik sepertimu. Puji Abi terharu. Karena Abi sudah sembuh total, kini beliau sudah menyetir sendiri. Sepanjang perjalanan, aku terus saja mengingat ucapan Abi di kamar.
Tahu nggak, Nak? Abi kira Pak Bram itu masih bujang dan belum pernah menikah. Tahu-tahunya seorang duda beranak satu. Wajah awet sekali ya, Nak. Selain tampan, Pak Bram itu orangnya amanah. Puji Abi yang tiba-tiba membicarakan rekan bisnisnya. Aku hanya tersenyum menanggapi Abi. Karena keasikan mengobrol, tak terasa kami pun sampai di sebuah danau yang begitu sejuk di desa pesisir kota Jakarta. Suasana yang cukup jauh dari pusat keramaian membuat aku menikmati alamnya. Bi, Riana suka tempat ini. Selain alami, juga tak begitu banyak pengunjung. Ucapku terbawa suasana. Abi pun menceritakan jika di tempat ini beliau sering datang bersama ibu jika Abi mempunyai waktu senggang dalam sibuknya bekerja. Mendengar cerita tentang ibu, bulir bening itu terjatuh di pipiku. Coba pegang ini, Nak. Lalu lempar seperti ini ke danau. Ucap Abi memberiku sebuah batu, kerikil, dan mempraktekkan langsung cara melemparnya. Batu kerikil yang dilempar Abi terlihat mendal-mendal di atas permukaan air. Sementara batu kerikil punyaku langsung tenggelam. Tak mau kalah, aku berulang kali mencobanya, namun aku tetap gagal. Karena lelah, aku pun duduk di atas rerumputan. Walau permainan Abi di waktu kecil itu sangat sederhana, namun mampu membuatku bahagia dan menikmatinya. Kapan-kapan Abi ajak kamu lagi datang ke sini untuk memancing. Ucap Abi janji. Beneran, Bi? Wah, pasti seru. Ucapku antusias. Kami pun pulang dan mencari makanan di pinggir jalan. Terlihat seorang ibu-ibu yang berjualan nasi bungkus dengan sebuah bakul di depannya. Mungkin karena teriknya matahari, beliau menutup semua wajahnya dengan sapu tangan. Sepertinya nasi bungkus beliau belum laku dari tadi. Bi, kita beli nasi bungkus ibu itu saja. Tunjukku sembari menggandeng tangan Abi menuju ibu tersebut berjualan. Berapa, Bu? Tanyaku menanyakan harganya. Pemilik nasi bungkus hanya mengangkat tangannya. 10 jari yang artinya 10.000 rupiah. Tanpa banyak aku tanya, aku pun menghitung nasi bungkus yang sebakul itu. Sekitar ada 30 bungkus, dan aku sengaja memborongnya dan memberikan beliau uang sebesar 500.000 rupiah. Abi hanya menatapku heran, tanpa menanyakan apapun, melihatku membeli semua nasi ibu itu. Maaf, Nak, uangnya lebih, ucap ibu itu mengembalikan uang 200.000. Tadinya aku mengira beliau tunawicara. Ternyata beliau bisa bicara. Ambil saja, Bu, ucapku ikhlas. Terima kasih, Nak. Semoga hidupmu selalu diberkahi oleh Allah. Ucap ibu itu mendoakanku dengan tulus. Abi kali ini melihatku dengan mata berkaca-kaca. Nak, Abi tak pernah mendidikmu atau merawatmu dan menjadikan dirimu anak yang baik dan berguna bagi sesama. Hari ini untuk kesekian kalinya, aku dikejutkan oleh tingkah lakumu yang membuat Abi begitu terharu. Ucap Abi menyeka air matanya. Jangan menangis lagi, Bi. Ayo kita lanjutkan lagi perjalanannya. Riana ingin membawa semua nasi ini ke kolong jembatan. Dan nantinya kita akan makan bersama-sama di sana. Ucapku merangkul tangan Abi. Tanpa penolakan, Abi pun menurut ketika aku ajak. Tanpa disangka-sangka, Pak Bram duduk bersama penghuni di kolong jembatan dan sedang makan bersama dengan mereka. Pak Bram, ucapku bersamaan dengan Abi. Pak Bram pun terkejut melihatku dan Abi. Pak Bram yang biasanya cuek dan dingin, saat duduk bersama mereka, terlihat begitu akrab dan supel. Mungkinkah bosku itu berkepribadian ganda?
Kami pun membagikan nasi yang kami bawa dan ikut makan bersama. Terima kasih, Nak. Kamu masih ingat dengan nenek, ucap nenek dia memelukku. Semoga kalian berjodoh, Nak, ucap nenek dia, mengira aku dan Pak Bram mempunyai hubungan spesial. Amin, ucap Pak Bram tersenyum. Aku dan Abi saling pandang dan sibuk dengan pikiran kita masing-masing. Setelah itu, kami pun pamit dan pulang bersamaan dengan Pak Bram, dengan mobil yang berbeda. Bagai trio wek-wek, aku, Abi, dan Pak Bram melanjutkan perjalanan bersama lagi menuju rumah ibu di Bogor, tanpa berhenti sejenak pulang ke rumah Abi. Seharian penuh Abi benar-benar mengajakku jalan-jalan dan quality time berdua. Mungkin beliau juga sambil mencoba menghibur hatiku yang sedang bersedih. Sampai di rumah ibu, kami disambut dengan bahagia dan hangat. Padahal Bibi dan Ibu Dija baru saja membicarakanmu, Nak Ariana. Panjang umur, ucap Biinah. Itulah ikatan batin. Seperti halnya tadi, kami juga bertemu dengan Pak Bram secara tidak disengaja, ucap Abi melihat ke arah Pak Bram. Saya kira tadi janjian ke sini. Itu namanya jodoh, Sidik. Timpal Biinah rada mulai menggodaku. Bisa jadi, ucap Abi tersenyum. Wajah Pak Bram bersemu merah mendengar canda Biina dan Abi. Sama halnya saat aku dulunya sering digoda oleh Fadil dengan Dr. Lutfi. Aku kembali teringat dengan beliau. Bu, Riana hampir lupa menyampaikan salam dari Bang Farid pada ibu. Riana waktu itu datang berkunjung ke sel bersama Abi dan Pak Bram, ucapku. Apa kabar dia, Nak? Ucap ibu mulai terlihat sedih. Bang Farid baik-baik saja, Bu. Malah beliau bilang sangat betah di penjara, ucapku jujur. Syukurlah, Nak, ucap ibu lega. Dan kami juga bertemu dengan Pak Yakub, Ina, Imbu Pak Bram. Apa Pak Bram sudah memaafkan saudara Bibi? Tanya Biina agak terkejut, karena Pak Bram tumben sekali mau berkunjung melihat keadaan Pak Yakub. Justru sayalah yang dipersalahkan dan meminta maaf pada beliau, Biina. Insya Allah sebentar lagi beliau akan segera bebas, ucap Pak Bram menyesal. Biina pun menangis haru dan mengucapkan syukur karena sebentar lagi saudaranya akan bebas dan Biina bisa hidup bersama. Kami semua pun merasakan kebahagiaan Biina. Saking semangatnya Biina dengan kabar yang dibawa oleh Pak Bram. Beliau rupanya sedari tadi tak sadar telah meminum kopi Pak Bram. Padahal Biina kurang menyukai kopi. Namun kali ini minuman itu habis teguknya secara perlahan. Pak Bram hanya terdiam dan memaklumi sikap Biina. Rasanya kenangan Dr. Lutfi kembali lagi untukku mengingatnya. Dulu aku juga pernah meminum air jeruk hangat beliau hingga ludes saat aku salah tingkah. Tak ingin berlarut dalam kenangan itu, aku pun dengan segera masuk ke dalam dapur guna membuat kopi lain untuk mantan bosku yang dingin itu. Ketika kopi itu kubawa dengan nampan, wajah Abi terlihat begitu heran. Aku pun meletakkan kopi Pak Bram di depannya, sambil mempersilahkan beliau untuk meminumnya. Maaf Nak Bram, Bibi jadi gak konsen karena terlalu bahagia, ucap Biina menjadi cengengesan. Kami pun tertawa bersama melihat tingkah Biina. Tak lama Pak Bram pun pamit. Abi sengaja menyuruhku mengantar Pak Bram sampai di depan rumah tempat mobilnya terparkir. Terima kasih kopinya Riana, rasanya enak sekali, puji Pak Bram. Aku hanya tersenyum tanpa kata.
Sudah 3 kali kejadian hari ini, aku mengingat kenangan Dr. Lutfi. Beliau juga dulu pernah memujiku saat aku membuatkan teh hangat untuknya saat bertamu waktu itu. Aku tak tahu apa rencana Allah untuk mengingatkanku tentang semua hal itu. Maaf sebelumnya Riana, dompetku kehilangan nyawanya. Barangkali kamu melihatnya, ucap Pak Bram memberiku pertanyaan seperti teka-teki. Sebelum Riana mengembalikan dompet Pak Bram, Riana sudah memeriksa dan mengeceknya dengan teliti. Ucapku keceplosan. Pak Bram hanya tersenyum seolah ingin menertawaiku. Maaf, jika fotomu aku pinjam untuk menghiasi dompetku. Aku ingin suatu saat nanti tak hanya foto yang akan setia bersamaku, teman aku pergi. Ucap Pak Bram langsung berpamitan. Saat Pak Bram membelakangiku, dapat kulihat senyuman itu. Senyuman yang jarang ditampakkan oleh beliau. Nak, kita tidak usah pulang ke Jakarta hari ini. Khusus malam ini kita menginap di rumah ibumu, ucap Abi. Abi sudah berkabar sama nenek, tanyaku memastikan. Sudah nak, barusan Abi menghubungi beliau, ucap Abi. Biasanya jika Abi tak ada di rumah menemani nenek, maka Rehan dan kedua orang tuanya akan menginap di rumah Abi. Tak lama, Bang Imran dan Fadil pun pulang. Kali ini wajah adikku terlihat sangat tak bersemangat, tak seperti biasanya. Mbak Riana, Pak Sidik, kapan datang? Tanya Fadil. Sudah dari tadi, ucap Abi. Jika di rumah Abi, di setiap kamar terdapat kamar mandi, maka di rumah ibu kami membersihkan tubuh secara bergantian. Nak, Abi ingin rumah ini direnovasi dan menambah kamarnya. Tanah rumah ini masih luas, ucap Abi. Beneran, Bi? Tanyaku dengan mata berbinar. Masa Abi berbohong, nak? Insya Allah besok mulai pekerjaannya, ucap Abi serius. Aku memeluk Abi dan berterima kasih. Aku juga merekomendasikan suaminya, Bu Salma, yang menjadi tukang bangunan rumah ini nantinya. Selain sambil membantu beliau mendapatkan pekerjaan, hasil beliau juga tak kalah dengan tukang bangunan yang handal. Abi pun menyetujui akan hal itu dan mempercayakan semuanya padaku. Malamnya di kamar, aku pun menyampaikan niat baik Abi untuk membangun rumah ini. Ibu sangat bahagia dan menangis haru. Subuh pun tiba, kami semua terbangun untuk menunaikan sholat subuh. Para lelaki di rumah ini sudah berangkat sejak awal ke masjid terdekat. Sementara kami, para wanita, sholat di rumah. Usai sholat subuh, aku pun membantu Bi Ina memasak di dapur. Aku tak sengaja melihat Fadil sedari tadi berdiam diri di samping tembok dapur seusai pulang dari masjid. Biasanya ia akan ikut bergabung dan bercanda. Dil, kamu kenapa, Dek? Tanyaku. Fadil sangat terkejut melihatku akibat melamun. Dek, cerita sama Mbak, kamu punya masalah? Tanyaku lagi dan ikut duduk bersamanya. Fadil pun menceritakan jika Lingsi akan ditunangkan dengan pilihan Bosley. Sebenarnya Lingsi belum siap untuk menikah. Saat itu Lingsi kedapatan Bosley saat menyatakan perasaannya pada Fadil. Bosley takut kehilangan Lingsi dan takut nantinya Lingsi akan berubah keyakinan. Dan secepatnya Bosley mengambil sikap dan ingin menikahkan Lingsi segera. Yang membuat Fadil sedih adalah selain hatinya juga mencintai Lingsi, ia sedih karena calon Lingsi bukanlah laki-laki yang baik. Dan Fadil sangat mengenal calon Lingsi. Ia seorang pejudi kelas kakap dan suka main perempuan. Fadil sudah berusaha untuk meyakinkan Bosley, namun Bosley mengira Fadil mencoba menggagalkan rencana pertunangan itu. Karena Fadil dan Lingsi saling menyukai. Bosley salah paham dengan niat baik adikku.
Kamu tenang ya, Dek. Insya Allah Mbak akan bantu kamu. Dan Mbak juga tak mau jika Lingsi harus menikah dengan laki-laki yang tak baik. Ucapku juga tak rela. Orang sebaik Lingsi sangat disayangkan jika harus berjodoh dengan laki-laki seperti itu. Terima kasih ya Mbak. Fadil agak sedikit tenang. Ucap Fadil bangkit dari duduknya. Terima kasih udah dengerin audio di Eva Family. Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya. Aku tunggu. Terima kasih.